Saya masih ingat hari itu, ketika saya pertama kali menggunakan aplikasi Tinder. Saya sedang mencari teman untuk menghabiskan waktu luang, dan saya tidak berharap menemukan sesuatu yang serius. Namun, ketika saya melihat profilnya, saya langsung terkesan. Nama lengkapnya adalah Aurelia, dan dia memiliki senyum yang manis dan mata yang tajam. Saya langsung menggeser profilnya ke kanan dan menunggu responsnya. Beberapa menit kemudian, saya menerima pesan dari Aurelia. "Halo, apa kabar?" katanya. Saya merasa sedikit gugup, tetapi saya mencoba untuk tetap santai. "Halo, aku baik-baik saja." "Kamu?" jawab saya. Dan begitulah percakapan kami dimulai. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi saya merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang spesial. Percakapan saya dengan Aurelia berlangsung dengan sangat lancar. Kami berbicara tentang berbagai hal, dari hobi kami hingga pekerjaan kami. Saya merasa bahwa kami memiliki banyak kesamaan, dan itu membuat saya semakin tertarik dengan dia. Aurelia juga sangat menarik dan cerdas. Ia memiliki pandangan yang unik tentang kehidupan, dan itu membuat saya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Saya merasa bahwa kami memiliki koneksi yang kuat, dan itu membuat saya semakin ingin berbicara dengan dia. Seiring berjalannya waktu, percakapan kami semakin dalam dan personal. Kami berbicara tentang impian kami, harapan kami, dan juga tentang luka-luka kami. Saya merasa bahwa kami memiliki kepercayaan yang kuat satu sama lain, dan itu membuat saya semakin nyaman berbicara dengan dia. Setelah berbicara selama beberapa hari, saya dan Aurelia memutuskan untuk bertemu secara langsung. Kami memilih sebuah kafe di pusat kota sebagai tempat pertemuan. Saya merasa sedikit gugup saat menunggu Aurelia tiba. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya berharap bahwa pertemuan ini akan berjalan dengan baik. Ketika Aurelia tiba, saya langsung terkesan dengan penampilannya. Ia memiliki senyum yang manis dan mata yang tajam, sama seperti yang saya lihat di profilnya. Kami berdua duduk dan mulai berbicara. Percakapan kami berlangsung dengan sangat lancar, dan saya merasa bahwa kami memiliki koneksi yang kuat. Namun, saya juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Aurelia. Ia memiliki aura yang misterius, dan saya tidak tahu apa yang tersembunyi di balik senyumnya. Saya dan Aurelia terus berbicara dan menghabiskan waktu bersama. Namun, saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang dia. Suatu hari, ketika kami sedang berjalan-jalan di taman, saya menemukan sebuah foto lama di dompet Aurelia. Foto itu menunjukkan Aurelia bersama dengan seorang pria yang tidak saya kenal. Saya merasa penasaran dan bertanya kepada Aurelia tentang foto itu. Namun, dia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu hanya seorang teman lama. Saya tidak yakin apakah saya harus percaya pada Aurelia. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Aurelia sedang menyembunyikan sesuatu dari saya. Saya memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri tentang masa lalunya. Saya menemukan sebuah artikel lama di internet tentang Aurelia dan seorang pria yang bernama Leonardo. Artikel itu mengatakan bahwa mereka berdua pernah memiliki hubungan yang sangat serius, tetapi akhirnya berakhir dengan tragis. Saya merasa shock dan tidak yakin apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu apakah saya harus bertanya kepada Aurelia tentang artikel itu atau tidak. Ketika saya bertemu dengan Aurelia lagi, saya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Ia terlihat lebih serius dan sedih daripada biasanya. Saya memutuskan untuk bertanya kepada Aurelia tentang artikel yang saya temukan. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Leonardo. Aurelia terlihat sedih dan ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab pertanyaan saya. "Ya, itu benar," katanya. "Saya dan Leonardo pernah memiliki hubungan yang sangat serius. Tapi, ada sesuatu yang terjadi yang membuat kami berdua berpisah." Saya merasa penasaran dan bertanya lagi. "Apa yang terjadi?" tanyaku. Aurelia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Leonardo meninggal," katanya. "Saya sangat mencintainya, tapi saya tidak bisa menyelamatkannya."
Saya merasa shock dan tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya tidak tahu bahwa Aurelia memiliki masa lalu yang begitu tragis. Saya merasa sedih dan prihatin dengan Aurelia. Saya tidak tahu bahwa dia memiliki luka yang begitu dalam. Saya ingin membantu dia, tapi saya tidak tahu bagaimana. Aurelia melihat saya dan tersenyum sedih. Saya tidak ingin kamu merasa kasihan padaku, katanya. Saya hanya ingin kamu memahami apa yang saya rasakan. Saya mengangguk dan memeluk Aurelia. Saya ada di sini untukmu, katuku. Saya akan mendengarkan dan memahami apa yang kamu rasakan. Aurelia menangis dan saya memeluknya lebih erat. Saya merasa bahwa saya ingin membantu dia, tapi saya juga merasa bahwa saya tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba, Aurelia mengangkat kepala dan melihat saya. Saya ingin kamu tahu bahwa saya masih mencintai Leonardo, katanya. Tapi, saya juga merasa bahwa saya mulai jatuh cinta padamu. Saya merasa terkejut dan tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya tidak tahu bahwa Aurelia masih mencintai Leonardo, dan saya juga tidak tahu bahwa dia mulai jatuh cinta padaku. Saya memutuskan untuk jujur dan terbuka dengan Aurelia. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, katuku. Tapi, saya ingin kamu tahu bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama padamu. Aurelia melihat saya dengan mata yang lembut. Saya senang kamu jujur dengan saya, katanya. Tapi, saya juga ingin kamu tahu bahwa saya masih memiliki luka yang dalam. Saya tidak tahu apakah saya siap untuk jatuh cinta lagi. Saya mengangguk dan memahami perasaan Aurelia. Saya tidak akan memaksa kamu untuk jatuh cinta padaku, katuku. Tapi, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada di sini untukmu, tidak peduli apa yang terjadi. Aurelia tersenyum dan memeluk saya. Terima kasih, katanya. Saya merasa bahwa saya bisa percaya padamu. Saya dan Aurelia terus menghabiskan waktu bersama, dan saya bisa melihat bahwa perasaannya terhadap saya semakin dalam. Kami berdua mulai melakukan hal-hal kecil bersama, seperti berjalan-jalan di taman atau menonton film bersama. Saya merasa bahwa saya semakin jatuh cinta padanya, dan saya bisa melihat bahwa Aurelia juga merasakan hal yang sama. Namun, saya masih khawatir tentang luka yang masih ada di hatinya. Suatu hari, ketika kami sedang berjalan-jalan di taman, Aurelia tiba-tiba mengambil tangan saya. Saya merasa terkejut, tapi saya juga merasa bahwa itu adalah langkah kecil menuju cinta. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku, sambil tersenyum. Aurelia tersenyum kembali. Saya hanya ingin merasakan bahwa kamu ada di sini untukku, katanya. Saya merasa bahwa hati saya semakin berdebar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya siap untuk menghadapi apapun yang datang. Saya dan Aurelia terus menghabiskan waktu bersama, dan saya bisa melihat bahwa perasaannya terhadap saya semakin dalam. Suatu hari, ketika kami sedang duduk di sebuah kafe, Aurelia tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang tulus. Saya ingin mengakui sesuatu padamu, katanya. Saya sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Saya merasa bahwa saya jatuh cinta padamu, tapi saya juga takut untuk mengakui perasaan saya karena saya tidak ingin terluka lagi. Saya merasa terkejut dan tersentuh oleh pengakuan Aurelia. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, tapi saya tahu bahwa saya harus menjawab dengan tulus. Aurelia, saya juga merasakan perasaan yang sama padamu, katuku. Saya tidak ingin melukaimu, tapi saya ingin menjadi orang yang membuatmu bahagia. Aurelia tersenyum dan memeluk saya. Saya bahagia karena kamu ada di sini untukku, katanya. Saya merasa bahwa hati saya semakin berdebar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya siap untuk menghadapi apapun yang datang. Saya dan Aurelia terus menghabiskan waktu bersama, dan perasaan kami semakin dalam. Suatu hari, saya memutuskan untuk membawa Aurelia ke tempat yang spesial, sebuah restoran yang memiliki pemandangan kota yang indah. Kami duduk di meja yang memiliki pemandangan kota yang terbaik, dan saya memutuskan untuk membuat momen yang tak terlupakan. Saya mengambil napas dalam-dalam dan memandang Aurelia dengan mata yang tulus. Aurelia,
Saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting padamu, katuku. Saya cinta padamu, dan saya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aurelia terlihat terkejut dan tersentuh oleh kata-kata saya. Ia memandang saya dengan mata yang lembut dan tersenyum. Saya juga cinta padamu, katanya. Saya ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu juga. Saya merasa bahwa hati saya semakin berdebar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya siap untuk menghadapi apapun yang datang. Saya dan Aurelia terus menghabiskan waktu bersama, dan perasaan kami semakin dalam. Namun, suatu hari, saya menerima sebuah pesan yang tak terduga dari seorang yang tidak saya kenal. Pesan itu berisi sebuah foto yang menunjukkan Aurelia bersama dengan seorang pria yang tidak saya kenal. Saya merasa terkejut dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memutuskan untuk bertanya kepada Aurelia tentang foto itu, tapi saya tidak tahu apa yang akan saya temukan. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ujung tanduk, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aurelia, apa yang terjadi? Tanyaku, sambil menunjukkan foto itu kepadanya. Aurelia terlihat terkejut dan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Aurelia terlihat terkejut dan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Apa yang terjadi? Tanyaku lagi, sambil menunjukkan foto itu kepadanya. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang tulus. Saya ingin mengakui sesuatu padamu, katanya. Pria itu adalah saudara laki-laki saya. Kami berdua memiliki hubungan yang sangat dekat, tapi kami juga memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saya merasa terkejut dan tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya ingin tahu apa rahasia yang Aurelia dan saudara laki-lakinya sembunyikan. Apa rahasia itu? Tanyaku, sambil memandang Aurelia dengan mata yang penasaran. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang tulus. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang, katanya. Tapi, saya berjanji bahwa saya akan mengatakannya padamu suatu hari nanti. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya ingin tahu apa rahasia yang Aurelia dan saudara laki-lakinya sembunyikan. Saya melihat bahwa pria itu adalah saudara laki-laki Aurelia, yang juga memiliki wajah yang mirip dengan dia. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria itu bertanya lagi, sambil memandang Aurelia dengan mata yang tajam. Aurelia terlihat terkejut dan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Saya melihat bahwa dia memiliki ekspresi yang takut dan tidak berani. Saya hanya ingin mengunjungi tempat ini. Aurelia akhirnya menjawab sambil memandang pria itu dengan mata yang takut. Pria itu terlihat tidak percaya dan memandang Aurelia dengan mata yang tajam. Kamu tidak bisa berbohong padaku, Aurelia, katanya. Saya tahu apa yang kamu lakukan di sini. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Saya bertanya, sambil memandang Aurelia dan pria itu dengan mata yang penasaran. Pria itu terlihat terkejut dan memandang saya dengan mata yang tajam. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini, katanya. Kamu tidak tahu apa yang Aurelia lakukan. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pria itu terlihat terkejut dan memandang saya dengan mata yang tajam. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini, katanya. Kamu tidak tahu apa yang Aurelia lakukan. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini? Saya bertanya lagi, sambil memandang Aurelia dan pria itu dengan mata yang penasaran. Pria itu mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang serius. Aurelia adalah seorang yang memiliki masa lalu yang kelam, katanya. Dia memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga.
Saya ingin tahu apa rahasia yang Aurelia sembunyikan. Apa rahasia itu? Saya bertanya lagi, sambil memandang Aurelia dengan mata yang penasaran. Aurelia terlihat takut dan tidak berani memandang saya. Saya tidak bisa mengatakannya, katanya. Pria itu memandang Aurelia dengan mata yang tajam. Kamu harus mengatakannya, katanya. Kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya adalah seorang yang memiliki darah yang tidak murni, katanya. Saya adalah anak dari seorang yang memiliki darah yang tidak murni. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Apa yang kamu maksud dengan darah yang tidak murni? Saya bertanya, sambil memandang Aurelia dengan mata yang penasaran. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya adalah anak dari seorang yang memiliki darah campuran, katanya. Ayah saya adalah seorang yang memiliki darah manusia dan ibu saya adalah seorang yang memiliki darah lain. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Apa yang kamu maksud dengan darah lain? Saya bertanya, sambil memandang Aurelia dengan mata yang penasaran. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya tidak bisa mengatakannya, katanya. Pria itu memandang Aurelia dengan mata yang tajam. Kamu harus mengatakannya, katanya. Kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya adalah anak dari seorang yang memiliki darah vampir, katanya. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya harus memberitahu kamu sesuatu, katanya. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Apa itu? Saya bertanya, sambil memandang Aurelia dengan mata yang penasaran. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya adalah seorang vampir yang sebenarnya, katanya. Saya telah hidup selama ratusan tahun dan telah memiliki banyak rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Apa yang kamu maksud dengan vampir yang sebenarnya? Saya bertanya, sambil memandang Aurelia dengan mata yang penasaran. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya memiliki kekuatan yang tidak biasa, katanya. Saya dapat mengubah diri saya menjadi seekor kelelawar, dan saya juga dapat mengendalikan pikiran orang lain. Saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang tidak biasa. Suara itu seperti suara seekor binatang yang besar dan kuat. Saya merasa bahwa saya harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam bahaya. Saya mendengar suara yang tidak biasa. Suara itu seperti suara seekor binatang yang besar dan kuat. Saya merasa bahwa saya harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam bahaya. Aurelia memandang saya dengan mata yang takut. Saya pikir itu adalah salah satu dari keluarga vampir yang lain, katanya. Mereka tidak suka saya memiliki hubungan dengan manusia. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam bahaya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apa yang kita harus lakukan? Saya bertanya, sambil memandang Aurelia dengan mata yang penasaran. Aurelia mengambil napas dalam-dalam dan memandang saya dengan mata yang takut. Saya pikir kita harus pergi dari sini, katanya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam bahaya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang lebih keras. Suara itu seperti suara seekor binatang yang besar dan kuat yang sedang mendekati kita. Saya mendengar suara yang lebih keras.
Suara itu seperti suara seekor binatang yang besar dan kuat yang sedang mendekati kita. Aurelia memandang saya dengan mata yang takut. Saya pikir itu adalah salah satu dari keluarga vampir yang lain, katanya. Mereka tidak suka saya memiliki hubungan dengan manusia. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam bahaya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba, seekor vampir yang besar dan kuat muncul di depan kita. Ia memiliki mata yang merah dan gigi yang tajam. Aurelia memandang saya dengan mata yang takut. Saya harus melindungi kamu, katanya. Aurelia mengubah dirinya menjadi seekor kelelawar dan menyerang vampir yang besar dan kuat. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam pertarungan yang menegangkan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bisa menonton pertarungan antara Aurelia dan vampir yang besar dan kuat. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang lain. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang mendekati kita. Saya mendengar suara yang lain. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang mendekati kita. Aurelia masih terlibat dalam pertarungan dengan vampir yang besar dan kuat. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam bahaya. Tiba-tiba, seorang pria muncul di depan kita. Ia memiliki mata yang biru dan rambut yang hitam. Ia mengenakan jubah yang hitam dan memiliki pedang yang tajam di tangannya. Pria itu menyerang vampir yang besar dan kuat dengan pedangnya. Vampir itu terkejut dan tidak siap untuk pertarungan. Aurelia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang vampir itu dengan lebih kuat. Vampir itu akhirnya jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Pria itu memandang saya dengan mata yang biru. "Kamu baik-baik saja," katanya. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam keadaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu siapa pria itu dan mengapa ia membantu kita. "Siapa kamu?" saya bertanya. Pria itu tersenyum. "Saya adalah seorang pemburu vampir," katanya. "Saya telah mengikuti vampir itu selama beberapa hari." Pria itu tersenyum. "Saya adalah seorang pemburu vampir," katanya. "Saya telah mengikuti vampir itu selama beberapa hari." Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam keadaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. "Apa yang membuat kamu menjadi pemburu vampir?" saya bertanya. Pria itu memandang saya dengan mata yang biru. "Saya memiliki seorang saudara yang dibunuh oleh vampir," katanya. "Saya ingin membalas dendam atas kematian saudara saya." Aurelia memandang pria itu dengan mata yang takut. "Kamu tidak bisa membunuh semua vampir," katanya. "Kita tidak semua jahat." Pria itu memandang Aurelia dengan mata yang biru. "Saya tahu bahwa tidak semua vampir jahat," katanya. "Tapi, saya harus melindungi manusia dari vampir yang jahat." Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam keadaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tiba-tiba, pria itu memandang saya dengan mata yang biru. "Kamu memiliki hubungan yang dekat dengan vampir, bukan?" katanya. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam bahaya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Pria itu memandang saya dengan mata yang biru. "Kamu memiliki hubungan yang dekat dengan vampir, bukan?" katanya. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam bahaya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. "Apa yang kamu maksud?" saya bertanya, mencoba untuk menghindari pertanyaan itu. Pria itu memandang saya dengan mata yang biru. "Saya tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang dekat dengan Aurelia," katanya. "Saya ingin tahu apa yang kamu pilih, manusia atau vampir." Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam pilihan yang sulit. Saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Aurelia memandang saya dengan mata yang takut. "Saya tidak ingin kamu memilih antara kami," katanya. "Saya ingin kamu bahagia, apapun pilihanmu." Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam keadaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang lain. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang mendekati kita. Saya mendengar suara yang lain. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang mendekati kita. Aurelia memandang saya dengan mata yang takut. "Siapa itu?" katanya.
Pria itu memandang ke arah suara itu. Saya tidak tahu, katanya. Tapi, saya akan melindungi kamu. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di depan kita. Ia memiliki rambut yang panjang dan hitam, serta mata yang merah. Selamat datang, Aurelia, katanya dengan suara yang dingin. Saya telah mencari kamu selama ini. Aurelia memandang wanita itu dengan mata yang takut. Siapa kamu? Katanya. Wanita itu tersenyum. Saya adalah ibu kamu, Aurelia, katanya. Saya telah meninggalkan kamu karena saya ingin melindungi kamu dari dunia vampir. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam keadaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Aurelia memandang wanita itu dengan mata yang takut. Mengapa kamu kembali sekarang? Katanya. Wanita itu tersenyum. Saya kembali karena saya ingin membawa kamu kembali ke dunia vampir, katanya. Saya ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Aurelia memandang ibunya dengan mata yang takut. Mengapa kamu ingin aku kembali ke dunia vampir? Katanya. Ibunya tersenyum. Karena aku ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami lagi, katanya. Kamu adalah seorang vampir, Aurelia. Kamu tidak bisa hidup di dunia manusia selamanya. Aurelia memandang saya dengan mata yang sedih. Apa yang aku harus lakukan? Katanya. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam keadaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Aurelia, kamu harus membuat pilihanmu sendiri. Saya katakan. Aku tidak bisa memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Aurelia memandang saya dengan mata yang sedih. Aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan, katanya. Aurelia memandang saya dengan mata yang sedih. Aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan, katanya. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam keadaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tiba-tiba, Aurelia memandang saya dengan mata yang berbeda. Aku tahu apa yang aku harus lakukan, katanya. Apa itu? Saya bertanya. Aurelia tersenyum. Aku akan memilih kamu, katanya. Aku akan memilih untuk hidup di dunia manusia dengan kamu. Saya merasa bahwa saya sedang berada di dalam kebahagiaan yang tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Aku cinta kamu, Aurelia, saya katakan. Aurelia tersenyum. Aku juga cinta kamu, katanya. Kami berdua berpelukan dan menikmati kebahagiaan yang tidak terduga. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi banyak tantangan di masa depan, tapi kami juga tahu bahwa kami akan menghadapinya bersama. Dan begitulah, cerita kami berakhir dengan kebahagiaan yang tidak terduga.